mau angkat lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. kota perlindungan. Sama-sama kita bilang, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. adik-adik, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Kita bilang bahwa Tuhanlah kekuatan kita di masa-masa seperti ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Iya Bang Jokpan, kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari hidup kita, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bang Jo, ngomong-ngomong, kayaknya Bang Jokpan baru pertama kali ya Bang selama Oh, ibadah iya? online. Oh iya. Adik-adik Kayaknya abang yang- udah lama nggak ketemu Iya. kelas Petrus dan, Dan Paulus. Paulus, kita ibadah online tuh kalau nggak salah udah 4 bulan. Iya. Berarti selama 4 bulan Bang Jokpan belum menyapa adik-adik yang di rumah. Iya. Kalau gitu Kak Ivana kasih waktu deh Bang, sapa dulu Bang adik-adik yang di rumah Bang. Halo adik-adik kelas Petrus dan Paulus. Halo Bang. Apa kabar kalian? Luar biasa, Luar biasa. Bang. Semoga sehat semua ya. Kalian juga mungkin minggu ini sudah mulai sekolah ya. Betul, sekolah Iya, baru sekolah kalau ya. buat yang Adik-adik dari mulai sekolah dari ya. SMP ke SMA. Iya, siapa yang udah masuk SMA nih? Oh iya, Wah, udah coba-coba mulai nanti minggu ini ya? bisa didata Bang sama Udah wali dapat. kelasnya. Ya mudah-mudahan apapun, dimanapun sekolah yang kalian dapat, kalian harus tetap bersyukur ya. Bersyukur, bersuka cita ya, dan bersuka menyadari cita. bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Oh iya Bang. Ya, walaupun sekolahnya juga masih dari rumah ya. Oh iya, sekolahnya dari Iya, rumah tapi tetap ada nggak- masa pengenalan MPLS ya. Oh apa tuh Bang MPLS? Iya, masa ospek ya. Ospek. Siapa yang udah di ospek ini? Oh gitu. Ospeknya juga lucu Kak Ivana. Apa tuh Bang? Iya, pakai
pakai Zoom gitu ya ospeknya. Oh iya, ya. sekarang kita udah Makanya, jadi itulah canggih ya. teknologi. Itulah ya yang kalian terima ya anak-anak kelas adik-adik yang kelas 1 SMA ya. yes, Ya, betul Bang. pengalaman yang berharga bagi kalian ya dalam zaman pandemi ini kalian memasuki sekolah dengan masih daring ya, sistem online. Ya, tapi kita juga harus tetap bersyukur ya, seperti lagu tadi, kita harus tetap bersyukur, bersukacita apapun yang terjadi, walaupun bumi bergoncang katanya, walaupun gunung-gunung beranjak, Betul Bang. walaupun pandemi masih ada, walaupun kalian belum bisa ketemu teman-teman baru kalian, masih ketemunya masih di Via Zoom, gak Iya, apa-apa. iya. Apapun yang Kenalannya. terjadi, kita tetap harus bersyukur pada Iya. Tuhan. Oh ya Bang, kita pujian yang bertugas hari ini gak cuman yang pujian doang Bang, gak cuman Bang Iya. Jokpan dan Kak Ivana, tapi kita ada pemusik kita. Siapa Bang? Bang Bang Benny Benny Saragi. Simar Mata. Oke, selain pujian pemusik, pastinya ada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi akan dibawakan oleh Kak Happy Borudamani. Kita mau memulai ibadah kita, kita mau satukan hati kita dulu, kita akan berdoa. Oke ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan, walaupun dalam masih masa pandemi, kami bisa beribadah kepadamu. Engkau satukan kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah mulai bersekolah pada minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati juga kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terimalah ibadah kami ini. Amin. Amin. Sekarang kita masih mau memuji dan Ya. memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu masih yang happy-happy Bang. Ya, kita harus tetap semangat terus ya. Tetap semangat. Pantang mundur, maju terus. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan, kita angkat lagu pujian, Ya. kecaplah dan lihatlah. Iya. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Karena kita mau bilang Tuhan itu baik, kita mau mengecap kebaikan Tuhan, berarti adik-adik yang di rumah harus menyanyi dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan pujian dari awal. Kita mau bilang Tuhan baik loh Bang. Iya. Kita nggak boleh mentang-mentang pandemi bilang enggak Tuhan nggak Iya. baik sama aku. Kita harus tetap bersyukur pada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikannya kepada kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu
Jokpan. Ya. Kita udah mengecap kebaikan Tuhan. Kita udah bilang kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan karena Tuhan kekuatan, Mazmur. Sekarang saatnya kita mau dasar titah. Titah keberapa Bang hari ini Bang? Kita kalau tema minggu ini adalah Berbuat baik. Ya. Jadi kita mau titah keberapa Bang? Titah ke-10. Titah mungkin. ke-10. Iya. Kak Ivana sih yakin adik-adik Iya. di rumah kelas Petrus dan Paulus sudah hafal titah ke-10 dan juga nggak cuma hafal Bang, tapi Ya. sudah melakukannya dalam kehidupan betul, Kak. sehari-hari. Iya, sudah. Kalau gitu Kak Ivana yang bacain Ya, titah silakan ke-10. Kak Ivana yang lebih semangat. Adik-adik yang di rumah, Kak Ivana baca dari sini, adik-adik ikutin Kak Ivana dari rumah. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ya. Oke Bang, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anakmu kelas Petrus dan Paulus, kami mau bersekutu di dalam-Mu, kami mau berdiam di rumah-Mu Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami mau menuruti semua perkataan-Mu Tuhan. Selama kami hidup sampai tiba saatnya waktu kami Tuhan. Kita angkat pujian, manis kau dengar. Kita mau bilang, inilah kami Tuhan. Kita renungkan adik-adik, kebaikan apa yang udah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Adik-adik, kita angkat pujian dari awal adik-adik. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita katakan pada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai kami selagi kami masih di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
sedang merenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu Tuhan. Dan hatiku bersuka Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kak Happy di ibadah kita, ibadah online. Terima kasih adik-adik, semuanya dalam sukacita, semuanya dalam sehat. Baik, sebelum kita mulai firman kita mau berdoa dulu. Kak Happy mau ngajak adik-adik semua yang di rumah ikut berdoa bersama Kak Happy. Kita satu dalam doa. Bapa terkasih, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya saat ini. Semuanya karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati pikiran kami ya Bapa. Engkau ambil alih Bapa supaya kami boleh menjadi anak-anak yang boleh manis di hadapan orang tua juga di hadapan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa ibadah kami pagi ini. Berkati juga Bapa hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba ya Bapa hanyalah perkataan dari-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, seperti biasa Kak Happy kalau bawa firman ada cerita dulu. Kalau yang kemarin-kemarin Kak Happy bercerita dari masa kecilnya Kak Happy, terus yang sebelumnya juga Kak Happy membawa cerita dari tokoh Alkitab. Nah kalau sekarang Kak Happy mau angkat satu dongeng. Kalau ini dongeng ya adik-adik ya. Dalam satu rumah tangga ada anak laki-laki, dia senang banget makan tomat. Saking senangnya kalau mamanya belanja beli tomat itu nggak cukup untuk beberapa hari karena anaknya ini selalu diam-diam dia mengambil tomat, diam-diam mengambil tomat. Nah tomat ini dia makan bisa dia campur gula. Kalau zaman Kak Happy dulu ya begitu, nggak ada makanan tomat pun jadi. Nah ini anak ini dia coba terus mengambil tomat. Kalau mamanya bertanya, kamu ngambil tomat ya? Enggak mah, aku nggak ngambil. Nah lewat sehari, besoknya lagi ada lagi tomat yang hilang. Mama kan kalau di dapur tahu berapa biji tomatnya, berapa yang sudah terpakai kan tahu. Besoknya lagi begitu, hilang lagi satu tomat. Yang ditanya lagi apa coba? Kok tomat nggak ada? Kok tomat berkurang? Siapa yang ngambil nih? Nggak tahu mah. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Lalu apa yang terjadi? Karena sudah sering banget itu dia membohongi mamanya kalau dia mencuri tomat ini cerita dongeng adik-adik ya. Ketika itu mamanya bilang begini, ayo lo nanti kalau nggak ngaku siapa yang ngambil tomat, nanti tomatnya tumbuh di atas kepala. Takut nggak kira-kira? Takut, tapi sudah terlanjur berbohong. Dia sudah berbohongi mamanya. Dia udah berkata, bukan saya yang mengambil, saya nggak ngambil. Nah karena sudah terlanjur membohongi mamanya,
Si anak tetap bertahan supaya tetap tidak mengaku. Akhirnya apa? Ketika dia tidur, bangun pagi-pagi, numbuhlah itu tomat di atas kepala. Aneh enggak? Numbuh tomat di atas kepala. Dan tomatnya berbuah lebat. Mamanya boleh panen dari kepalanya. Ini cerita dongeng adik-adik ya, bukan cerita nyata ya. Enggak ada ceritanya masa tomat tumbuh di kepala. Nah, begitu mamanya lihat tomat ada di atas kepala si anak, apa kata mamanya? Tuh kan kamu kemarin bohong, makanya tomat tumbuh di kepala kamu. Bener nggak? Kamu nggak yang ngambil? Iya mama, aku yang ngambil. Maaf ya ma. Akhirnya si anak pun mengaku. Apa yang mau kakak sampaikan di sini? Artinya ada perbuatan yang kita perbuat, mama memaafkan, tetapi ada konsekuensinya. Apa? Yaitu tomatnya tumbuh di atas kepalanya. Mama maafin gak? Maafin. Kira-kira seperti itulah hidup kita dengan Tuhan Yesus. Kira-kira kalau kita berbuat dosa ada konsekuensinya enggak? Ada. Tapi Tuhan ampuni enggak? Diampuni. Tapi konsekuensinya berjalan? Berjalan. Lalu bagaimana? Maksudnya apa? Kita berbuat dosa tanpa konsekuensi? Wah enak dong. Bisa dong diulang-ulang kan gitu? Ya, kira-kira pesan dari cerita dongeng ini seperti itu. Jadi apapun yang kita perbuat, baik itu dari tangan, baik itu dari mata, baik itu dari mulut, baik dari telinga, apa yang masing-masing organ tubuh kita lakukan akan ada konsekuensinya. Baik, kita akan baca nats kita dulu. Adik-adik buka Alkitabnya ya, Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. KP akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Garis bawahi adik-adik ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, ngeri ya adik-adik ya. Bayangin seorang Tuhan menyesal gitu loh. Gak usah Tuhan deh, kita bayangin aja kalau mama bilang gini, nyesel gue lahirin lu, tahu? Coba bayangin kalau mama kita bilang menyesal, kalau mama itu menyesal melahirkan kita. Sedih gak? Sedih. Padahal sebenarnya mama itu nyesal itu bukan menyesal secara fisik kita, bukan, tapi menyesal begitu melihat anaknya hidupnya tidak benar, hidupnya nakal, jahat, gak ada sopan santunnya, gak ada hormatnya. Disitulah mamanya itu merasakan menyesal, kenapa ya, anak ini kenapa ya gitu, greget gitu loh. Bukan berarti dia, kenapa sih harus gue lahirin begini anak, bukan. Jadi bukan fisiknya yang disesalin ya. Jadi di sini kata menyesal ini menyesali perbuatan daripada manusia. Loh kak, apa sih memang, ada apa sih? Kok bisa sampai Tuhan itu bisa menyesal begitu dahsyatnya? Kenapa bisa Tuhan itu menyesal? Apa yang diperbuat manusia saat itu sehingga Tuhan itu menyesal terhadap manusia ini? Apa kira-kira? Kalau dari sini tadi di firman ini dikatakan apa coba? Ada apa? Ada kejahatan. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oke, kejahatan manusia itu, ketidakbaikan manusia itu pada saat itu adalah, yang pertama adalah pembunuhan. Pembunuhan itu, yang pertama pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Itulah terjadinya pembunuhan pertama kali adanya di dunia. Segitu sadisnya seorang saudara sehingga bisa membunuh saudaranya sendiri. Itu apa itu? Kejahatan. Kok bisa sih kak? Kok bisa sih saudaranya sendiri? Lah bisa.
Sekarang aja, berita-berita sekarang aja, ada tuh berita di TV tuh, ibunya dituntut 3 orang anak. Coba, sampai ke pengadilan loh. Ini zaman yang sekarang ya. Nah, ini zamannya pada saat itu, Kain bisa membunuh saudaranya sendiri karena apa? Karena kecemburuan. Karena masalah persembahan. Itulah yang dilakukan Kain. Pembunuhan yang pertama kali di dunia. Lalu dilanjutkan oleh Lamek. Alkitab bercerita, ada Lamek yang membunuh juga seorang anak muda. Karena apa? Kalau di Alkitab diceritakan, Lamek itu membunuh seseorang itu, anak muda itu, ketika seorang anak muda melukai dia sampai bengkak. Nah, melukai dia sampai bengkak. Akhirnya apa? Lamek sampai membunuh loh, membunuh. Hanya karena memukul sampai bengkak. Kira-kira seperti apa ya kalau dipukul sampai bengkak? Mungkin kalau kita misalnya jatuh juga bisa bengkak. Ditonjok dikit aja pun bisa bengkak. Jadi mungkin karena begitu saja seorang Lamek ini bisa membunuh kepada seorang anak muda. Itu karena apa? Itulah kejahatan pada saat itu. Tadi juga kejahatannya Kain kepada Habel hanya karena persembahan. Nah, ini karena apa? KHP mungkin bisa menerjemahkan ini dengan bahasa KHP sederhana. Mungkin tidak seberapa sebenarnya yang diperbuat anak muda ini kepada Lamek ya. Tetapi Lamek itu membalas dengan membunuh. Nah, untuk selanjutnya, ada kejahatan apa lagi pada saat itu sehingga Tuhan menyesal terhadap manusia ini? Ada kejahatan seksual. Apa sih Kak kejahatan seksual? Kak, ini kan kelasnya belum ke sana pikirannya, Kak. Kejahatan seksual apaan sih? Nah, KHP kasih tahu. Zaman itu gue naksir lo, bukan soal naksir. Gue suka lo, ambil. Gue mau memperistri lo, ambil. Gue suka yang ini, ambil. Bukan karena ada rasa sayang, bukan. Tapi apa? Lebih ke pelecehan. Lebih ke pelecehan. Nah, itulah salah satu perbuatan kejahatan manusia pada saat itu. Apalagi Kak, ada kekerasan. Ada kejahatan-kejahatan yang tidak berubah dari nafsu daripada manusia supaya mereka apa? Pokoknya keinginan mereka itu terlampias dengan segala pola tingkah laku yang sedemikian rupa yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan ketika itu, ketika Tuhan melihat tidak ada orang yang saleh di hadapannya. Hanya satu. Siapa dia? Hanya Nuh. Hanya Nuh yang menjadi pilihan Tuhan pada saat itu. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh bersama istri, bersama anak, bersama mantunya. Itulah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kebaikan sekarang? Bagaimana dengan kejahatan sekarang? Adik-adik, kalau tadi itu adalah kejahatan-kejahatan pada zaman itu, sekarang bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ada kejahatan apa yang kalian perbuat sehingga mendukakan hati mama, sehingga melukai perasaan papa, dan terlebih-lebih mendukakan hati Tuhan? KHP di sini mau kasih tahu, ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan setiap hari. Mungkin ini sepele, tapi sering kita berlalu saja. Ah, itu mah biasa aja, itu kan kehidupan sehari-hari. Tapi kalaupun kehidupan sehari-hari, kita belum tentu bisa melakukan ini. Kayak kasih tahu, kebaikan apa yang perlu kita lakukan pada saat ini. Yaitu pertama adalah ketika kita menyuruh orang lain, ucapkan kata tolong. Ma, ambilin dong. Gila, songong kan. Udah nih, udah, ya udah. Tapi apa? Kalimatnya seperti apa? Ma, tolong dong, aku kan mau bla 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 bla. Begitu selesai, makasih ya Ma. Tuh, manis kan? Manis.
Coba kalau kayak tadi, hati siapa orang tua yang tidak sakit? Kalau bilang, "Ma, ambilin dong ini." Begitu selesai juga, ya udah sini. Nah, kira-kira mama, papa ini kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Nah, dari sekarang nih, tema kita itu adalah berbuat baik. Tema kita berbuat baik dan judulnya itu hidupku untuk Tuhan. Kak Happy mau tekankan di sini kebaikan-kebaikan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi itu menyuruh, ketika kita menyuruh, ucapkan kata-kata tolong, dan untuk mengakhirinya ucapkan kata terima kasih. Thank you, Mam. Oke, segitu aja pun udah nyaman, nggak susah toh, nggak berat, nggak lama, cuma 2 kata doang. Lalu apa lagi adik-adik? Ketika kita melewati orang lain, permisi. Oke, kalau orang Jawa mungkin ya, orang Jawa Solo ya biasanya punten. Pasti begini nih jawabnya nih. Nah, itu kalau orang Jawa. Kalau orang Batak kan, kalau orang Batak ini lewat aja. Begitu enggak adik-adik? Adik-adik di sini ada enggak yang begitu? Adik-adik di rumah ada begitu enggak? Atau ada tamunya mama, tamunya papa di rumah. Ketika adik-adik pulang main, lewat aja selonang boy, cuek bebek begitu. Ada nggak yang begitu? Ayo koreksi diri masing-masing. Hari ini kita diingatkan sama firman kita bahwa apa tadi judulnya? Hidupku untuk Tuhan. Dan tema kita berbuat baik. Salah satunya itu. Apa yang kita lakukan? Ketika kita melewatin orang, kerumunan orang, yo bersikap sopan. Permisi. Nah, tuh. Manis gak? Manis. Ketika kita minta nyuruh orang lain, "Ma, tolong ya, Ma, aku begini-begini." Dan diakhiri dengan kata-kata terima kasih, Mama. Enak banget tadi dengar dia. Pasti Mama juga senang, Papa juga senang begitu. Lalu yang ketiga. Yang ketiga itu, berbuat baik itu tidak menyela pembicaraan orang lain. Orang lagi asik udah ngomongin apa gitu, orang lagi serius, hehehe, lu tar dulu, gue dulu mau ngomong. Baik nggak? Gak baik. Ya, tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, apalagi bukan kapasitas kita, bukan bagian kita yang ngomong, bukan dunia kita yang diomongin. Tidak tiba-tiba kita muncul langsung menyela pembicaraan orang lain. Oke, selanjutnya ada menghormati fisik orang lain. Apa sih Kak maksudnya menghormati fisik orang lain? Penting gak sih kita menghormati orang lain? Penting Kakak. Karena apa? Ketika kita mengomentari fisik orang lain, itu pun buat orang lain itu bisa menyinggung perasaannya, bisa bikin dia kecewa, bisa bikin dia sakit hati. Gila lu gendut banget sih. Ya lu makannya begitu ya, gendut lah. Nah lo, ini yang gendut, aduh tolong dong jangan bicara body, kan gitu kan. Tapi karena lu udah terlanjur ngomong seperti itu, aduh ini kawannya asal ketemunya body mulu yang diomongin, gak nyaman dia asal ketemu dia. Itu harus dipelajarin. Ini kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Tapi sering terjadi kebaikan-kebaikan yang seperti ini tidak kita lakukan, tapi sangat penting. Lalu apa? Hidup itu hidup yang bersih. Kayak sekarang nih, lagi masih musim COVID. Ketika bersin, ketika batuk, lu bersin, hacim. Hacimnya kemana? Ke tengah kerumunan. Marah nggak teman-temannya? Marah. Lu kalau batuk jangan di sini, keluar apa sih kalau mau batuk jangan di sini dong. Yang ada seperti itu. Yang timbul apa? Pertengkaran. Maaf adik-adik ya. Soal ludah, orang meludah aja, duh gila itu hina banget. Kalau kena ludah orang lain tuh hina sekali. Itu hinanya apa ya? Lebih-lebih dari kotoran deh kalau diludahin seperti itu. Bayangin kalau ketika kamu bersin, nyeplak ke orang lain, waduh marahnya itu bisa sampai turunan-turunan itu marah. Oke, lalu bagaimana Kak? Emang kita harus gimana? Nah, sekarang kan udah diajarin. Kalau batuk tuh sopannya gimana? Batuk atau bersin? Batuknya gimana? Nah, seperti itu. Apalagi sekarang kita dianjurin harus pakai masker. Kita sesuaikan dengan situasi saat ini. Lalu yang kemudian apa?
perbuatan baik yang akan kita lakukan? Merespon pertanyaan orang lain. Ada loh adik-adik gini, mungkin bukan sombong, bukan, tapi ada memang orang yang memang sifatnya seperti itu. Dia tidak terlalu menggubris orang yang menyapa dia. Hai, orang udah heboh dari jauh, dia biasa aja datar. Yang lain udah heboh begini, udah hai, hei apa kabar, dia biasa aja. Kita nggak tahu dia itu memang seperti itu orangnya, atau ada kesombongan, atau ada apa. KP mau kasih tahu di sini, ketika orang menyapa kita ya sapalah, apa kabar? Bersalaman, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Diajarkan di sini ketika kita ditanya, balik bertanya, apa kabarmu? Oh baik kak. Kakak apa kabarnya? Baik. Itu yang baik. Hal-hal yang seperti ini sederhana tapi sering terlupakan. Itu harus kita biasakan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, selanjutnya apa lagi? Menghormati privasi orang lain. Apa sih kak privasi orang lain? Oke, bila ada teman kita yang percaya dia bercerita sama kita. Misalnya nih, Kak Happy mau cerita dengan seseorang. Kalau Kak Happy menceritakan pribadi Kak Happy, cukuplah sampai di situ. Jangan nanti begitu sampai di sana, tahu enggak? Itu Kak Happy ternyata gini-gini loh. Dari sana nanti menyebar lagi, tahu enggak? Kak Happy katanya begini-gini loh. Makin panjang itu cerita. Tapi apa? Menghargai privasi orang lain, itu juga perbuatan baik. Itulah perluan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Selanjutnya apa? Ada namanya table manner. Apa itu kak? Tidak berbicara selama kita makan atau dalam kondisi mulut penuh. Waduh, itu mah susah kak, apalagi ngerumpi sama teman. Lagi makan di kantin misalnya, lagi istirahat. Asik aja deh kak kalau gitu. Tapi bisa menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Ketika kamu makan, kamu muncrat-muncrat kemana-mana, temanmu mau enggak? Mau enggak kira-kira? Pasti enggak mau. Sekarang kembalikan kepada dirimu. Kalau misalnya temanmu yang ngoceh terus lagi makan, itu makanan sampai muncrat-muncrat dari mulutnya, situ mau enggak? Pasti enggak mau kan? Itu harus kita jaga. Itu juga perbuatan baik. Lalu ada lagi, menerima kekalahan dan menjadi pribadi yang sportif. Waduh, ini mah biasa. Ketika di kelas, kadang gini loh, gak usah masalah pertandingan. Ketika nilai itu tidak sesuai dengan nilai yang teman kita, misalnya teman sebangku kita. Nah, begitu dibagi hasil nilai, lirik punya teman, wow, dia dapatnya nilai 9, gue cuma nilai 5. Di sini terima nggak kira-kira? Ada kecewa? Ada kecewa, tapi kita harus menerima kekalahan itu. Karena apa? Ya, kenapa cuma segitu doang? Berarti kurang belajarnya. Artinya kita harus sportif menerima apa yang kita capai. Sekalipun itu jelek, kita harus sportif menerima bahwa itulah bagian saya. Lalu bagaimana kak? Ya pelajari, ubah lagi, belajar lagi, supaya kita juga bisa seperti teman kita. Oke, kak, apa hubungannya dengan firman kita hari ini? Jelas dong ada hubungannya. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, beberapa kebaikan-kebaikan yang kakak sebutkan tadi, bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan timbul kejahatan, tidak akan timbul pertengkaran. Kalau kita udah sopan, mama juga senang. Kita nggak ada ribut-ribut sama teman-teman, orang tua kita juga senang. Daripada apa? Daripada nanti di sekolah calling sama mama papa, Pak tolong ya ke sekolah, anak bapak ada begini begitu. Yang ada sedih bapaknya. Oke, kenapa Tuhan menyesal kepada masyarakat di zaman itu? Karena itu mereka itu adanya pembunuhan, kejahatan, kekerasan seksual,
begitu rupa yang mereka lakukan pada saat itu sehingga Tuhan marah, maka didatangkanlah apa namanya? Air bah. Adik-adik, untuk firman kita hari ini, hidupku untuk Tuhan. Hidupku itu apa sih? Di hidupku itu ada apa sih? Ini loh hidupku ini. Ada tangan, ada mulut, ada telinga, ada mata. Nah sekarang, tangan itu buat apa sih Kak? Tangan itu membantu orang tua. Tangan itu mengerjakan PR. Tangan itu bertepuk tangan memuji Tuhan. Bukan tangan itu buat nampar adik, plak. Atau bukan tangan itu buat nonjok temannya, bukan. Tapi tangan itu adalah buat membantu orang tua, buat mengerjakan PR, buat bertepuk tangan, buat pujian buat Tuhan. Itulah fungsinya tangan. Lalu ada mulut. Mulut buat apa? Kalau ditanya dari sini pasti semuanya punya. Ya mulut buat ngomong dong Kak, buat makan dong Kak, buat bicara dong Kak. Iya betul. Tapi di sini apa? Mulut itu kita pergunakan untuk kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang berbohong dan kata-kata yang memfitnah. Itu gunanya mulut. Lalu ada telinga. Telinga untuk apa Kak? Ya untuk mendengar lah Kak. Biar ada gosip kan tahu. Gibah loh Kak. Telinga itu untuk mendengarkan nasihat orang tua dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Lebih jelas lagi. Bukan hanya untuk gosip dipakai telinganya. Jadi telinga ini dikasih sama Tuhan supaya kita bisa mendengarkan nasihat orang tua dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada kaki. Kaki buat apa? Buat jalan. Iya jalan mau kemana? Kaki kita gunakan berjalan ke tempat yang baik dan benar. Terutama ke gereja. Ketika hari Minggu kita harus ke gereja, kita harus sekolah Minggu. Ada teman yang ngajak ke mall. Udah yuk kita ke mall yuk, sebentar aja, yuk kita ke mall yuk. Bilang sama mama, Ma, aku pergi sebentar ya sama mama. Aku ada diskusi kelompok, ada kerja kelompok sama temanku. Taunya apa? Ke mall. Tuhan gak kasih seperti itu kaki, tapi Tuhan kasih kaki kita buat apa? Berjalan ke dalam tempat yang baik dan benar, dan terutama ke gereja. Itulah adik-adik, itulah perbuatan-perbuatan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan bacakan nats kita minggu ini. Nats kita minggu ini adalah Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 isinya seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih ingat tadi cerita dongeng yang Kakak Happy ceritain? Ketika anak berbohong, numbuh tomat di atas kepala, mama maafin, dimaafin. Tapi tomat udah numbuh. Kenapa? Karena di firman ini juga berkata apa? Upah dosa adalah maut. Karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi enggak diampuni dong Kak? Diampuni, tapi harus tanggung risiko, tanggung konsekuensinya, ada sanksinya. Ya adik-adik ya. Oke, baik adik-adik. Hari ini firman kita sudah mengingatkan kita kembali untuk hal-hal perbuatan yang harus kita buat. Kalau yang tidak baik gimana Kak? Ketidakbaikan itu apa? Banyak, tinggal dibalikkan aja. Kalau tadi kayak Pi bilang, kalau kita menyuruh orang tolong dan diakhiri dengan terima kasih, ya tinggal dibalikin aja. Lu tolongin, lu ambilin ini dong. Ya udah sini, udah tinggal dibalikin aja. Itu aja ketidakbaikan daripada adik-adik. Tapi di sini Kak Happy mau tekankan
kebaikan yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Happy mau ngajak adik-adik mengangkat satu pujian. Dan pujian ini Kak Happy percaya akan memberkati adik-adik semua. Baik adik-adik, kita sudah membahas firman kita hari ini. Kita sudah tahu firman kita mengingatkan lagi kembali kebaikan-kebaikan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Happy mau ngajak adik-adik mengangkat satu pujian bersama Kak Happy, lagunya Rohmu yang Hidup. Adik-adik boleh mengikuti teksnya yang ada di sini adik-adik ya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini adik-adik ya. Roh Kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari katakan adik-adik, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku
adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapak terkasih, kami mengucap syukur ya Bapak, kalau hari ini kembali Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu ya Bapak, kebaikan-kebaikan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini bukanlah ibadah minggu kami secara kebetulan kami boleh ditegur akan kebaikan-kebaikan yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau punya rencana-rencana indah bagi kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Bapak yang baik, hamba-Mu juga boleh berhenti bicara dari sini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang bicara buat adik-adik kami di rumah. Dan teruslah bicara buat mereka Bapak, supaya mereka juga boleh melakukan firman-Mu dengan segala kebaikannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik.